Fahri, Faliha, sama Hanif ya. Oke, mungkin aku WA buat ingetin yang mau ikut kelas coding, join ke Zoom ya. Oke, bentar aku minum dulu deh. Pakai kacamata. Um, oh, oke, aku share screen ya. Share screen. Yang ini bukan sih. Ya, benar. Oke, kita mulai aja ya. Karena setelah aku lihat-lihat, eh, bahannya cukup banyak. Mestinya yang terakhir dikit ya, biar ngerjainnya nggak terburu-buru. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada Nadia ya. Nadia, Hanif, Farah, Fahri, Faliha, Lovina. Oke, nah kita lanjutin untuk coding apa website kita. Kita langsung, oh ya ininya aku kasih di chat ya. Ntar kalau ada yang minta lagi, tolong kasihin ya, Sabira. Coding 6 password. Coding. Oke, jadi agenda hari ini kita udah pelajarin tentang HTML dan CSS dan kita udah bikin 5 halaman dari website kita. Ini halaman yang terakhir. Ternyata kita masih banyak PR-nya. Halaman kontak us, ini nanti ada kita bikin info kontak. Jadi kan kalau di website itu kan ada misalnya di mana ya ini kok kopinya gitu. Terus kafenya ada di mana sama mungkin kayak apa nomor telepon, terus medsos segala macam gitu ya. Nah, nanti ada juga form. Form ini untuk form mengkontak us ini. Kontak us ini nanti jadi formulir di website. Sama kita bikin footer, ya, footer. Oke, kurang lebih kayak gini tampilannya. Jadi ada ini navigasi, oke. Terus judul, deskripsi, sama ini ada 3 item ya. Yang kotak ini informasi kontak. Ini ada satu kotak lagi buat apa? Kirim pesan. Ini namanya form atau formulir. Terus satu lagi nih ada ininya nih, ada, aduh, nggak kelihatan. Ada bawahnya ada footer ya. Di sini basically sama kayak atlas, isinya sama kayak navigasi, tapi di sebelah kirinya ada copyrightnya ya, copyright tahun berapa gitu. Nah, terus di sini baru linknya yang seperti ini lagi. Sebenarnya sih linknya bisa macam-macam ya, misalnya kayak nggak harus sama gitu. Cuman ini kita samain aja dulu. Oke. Nah, di kartu kontak ini dia ada ini subjudulnya sama ini info kontaknya ya. Kalau kita lihat di HTML-nya, ini sebenarnya adalah satu div ya. Ini satu kotak ini satu div dengan kelasnya kontak info ya. Terus ini H2. Nah, ini yang bagian My Coffee Shop Jalan Kopi bla 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 ini adalah kita masukin ke tag baru namanya tag address ya. Jadi sebenarnya dia intinya sama kayak paragraf, cuman dia khusus untuk apa alamat gitu ya. Emang di HTML itu dibikin
apa namanya lebih spesifik gitu ya. Ini untuk alamat. Nanti kayak misalnya kalau kamu mau bikin blog ada artikel gitu. Nah, terus ini ada ya ini masing-masing ini tentu saja ada paragrafnya, paragraf baru, tag P, terus nah untuk bold ini kan waktu itu aku pernah bilang ya di HTML itu bisa bikin bold pakai HTML maupun pakai CSS. Nah, kalau CSS kan kalau nggak salah font weight ya, font weight titik dua bold. Nah, kalau di HTML kita bisa pakai text strong. Atau tag B. B itu kepanjangan dari bold ya. Nah, kayak gitu. Dan di sini ada linknya, jadi ada tag A-nya, anchor-nya. Nah, ini yang kotak yang ini adalah untuk kirim pesan. Ini sebenarnya div ya. Div kelasnya ini kita kasih nama kelas supaya kita bisa atur beda ya antara ini dengan ini. Contact form container. Nah, di sini nanti ada H2-nya ini judulnya sama form. Nah, jadi form ini untuk ngebungkus satu formulir ini. Nanti semua ini nih berada di dalam form ya. Nah, di sini ada Iya. eh, di sini Oh, ada masing-masing apa namanya nih? Masing-masing isian ini kita bungkus lagi ke dalam div yang kelasnya form group. Jadi ini kita grouping nih, nama lengkap sama yang text box di bawahnya. Terus email sama text box di bawahnya satu div lagi. Terus subject text box di bawahnya juga satu grup lagi. Yang pesan Anda juga satu grup lagi ya. Dan ini nanti kita kenalan sama ini label. Label nih yang ininya nih, yang judulnya ini ya, yang kayak email Anda, subjek, pesan Anda. Ini masuknya ke tag label. Nah, terus kalau yang isian kotak-kotak ini, yang ini namanya text box ya. Text box ini eh, kita tulis dalam tag namanya input. Nah, sedangkan yang ini adalah text area. Dan ini button. Oke. Nanti paling akhir di sini ada tag yang namanya footer. Oke, nah jadi membuat info kontak di website. Nah, ini yang tadi aku jelasin, tag address adalah tag khusus untuk teks berisi alamat. Isinya begini, di dalam div ini, yang putih ini div. Div-nya itu kita kasih nah, kelas namanya kodenya contact apa? info. Kenapa? Kode. Kodenya coding 6 di chat. Oh, maksudnya apa tuh linknya ke tempat itu? Oh, ini Sabira ada. Linknya tadi ya. Udah, nah, tuh di Hmm. ini lagi. Nggak apa-apa kalau belum nyelesain yang sesi 4, yang sesi 6 langsung nggak apa-apa kok. Oke, jadi di kotak ini satu div, terus ini ada H2-nya nih, informasi kontak, terus ini jadi sampai Indonesia ya. Masuknya ke tag address, terus ini my coffee shop ini masuknya ke tag strong. Nah, ini ada BR ya. BR itu adalah break break line atau break row. Jadi dia bedanya dengan paragraf. Kalau paragraf itu biasanya apa namanya jaraknya lebih 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 besar daripada break row. Kalau break ini dia cuman em, nah ini nih contohnya nih ini jadi dari sini ke sini jadi BR, dari sini ke sini paragraf gitu ya. Jadi dia eh, beda lah. Paragraf isinya ini. Nah, oke. Jadi itu untuk yang info kontak. Nah, mengenal formulir di website. Nah, kalau kita perhatiin website itu kan banyak sekali formulir ya. Kalau kamu pernah pakai Google Form, nah itu formulir. Kalau misalnya kita ke website tertentu terus kita isi apa registrasi itu formulir. Kita isi form untuk login itu juga formulir. Terus isi apa? Contact us juga itu formulir. Nah, kita bisa mengambil info dari pengunjung website melalui formulir. Itu dengan pakai tag form. Nah, ini untuk membungkus keseluruhan formulir dengan ada atributnya, action.
Ini adalah jenis aksi atau tempat di mana data akan dikirim. Nah, jadi kalau tanpa action ini nih yang kita ngasih tahu nanti formulirnya ini kita kumpulin kemana ya gitu. Nah, eh, ini nanti dihandle oleh backend. Backend itu berarti nanti ada server side programming ya. Nah, kita belum sampai ke situ. Jadi kita actionnya nanti masih kosong. Method ini jenis transfer data ke formulir tersebut. Isinya bisa get. Get ini nanti akan kelihatan di URL. Nih kayak gini nih. Kalau kamu lihat, coba aku sini yang dikit. Nah ini kan canva.com desain bla bla bla. Ada view UTM konten. Ini nih adalah data di get. Ya, jadi kelihatan semua di sini. Misalnya name sama dengan Sari, email sama dengan apa gitu ya. Nah kalau post, post itu nanti nggak kelihatan di URL. Nah, defaultnya adalah get. Kalau form itu kalau kita nggak specify metodenya apa, defaultnya adalah get. Terus ada elemen-elemen HTML di dalam form yang tadi ya, ada label, keterangan di tiap kotak isian, ada input, kotak isian singkat. Nah, dia ada atribut type. Jadi apa sih jenisnya? Misalnya isinya itu teks atau email atau date gitu ya. Ada text area. Nah, kalau bedanya apa dengan input? Nah, kalau input ini dia cuman kayak satu kotak, satu baris gitu ya. Nah, kalau text area ini bisa berbaris-baris. Ya, ibaratnya kalau kita ngetik email itu kan subjeknya itu cuman satu line. Nah, nanti isi dari emailnya itu kan ada gede ya kotak buat nulisnya. Nah, itu pakai text area. Terus ada buttonnya, ada atribut type-nya, jenis tombol. Nah, kalau di formulir itu type-nya sama dengan submit, fungsinya untuk mengirim data. Nah, ini yang sangat sederhana sekali ya. Jadi kayak gini tag-nya, ini tag form, ini action. Nah, ini seharusnya judul filenya ya, misalnya kita mau submit ini kemana? Oh, kita mau submit ke at contact.php gitu. Nah, cuman karena kita belum uh, belajar backend, yang ini masih kita kosongin aja. Terus methodnya, nah ini bisa get atau post. Kalau get nanti akan kelihatan di atas ini nih, akan kelihatan di sini. Kalau post nggak kelihatan. Nah, isinya apa? Isinya label nama, input type-nya text, sama button type submit. Nah, ternyata tampilnya seperti ini gitu ya, nama titik dua, terus ini ada input nih, yang input text sama ini button tulisannya kirim data gitu. Nah, kalau kayak gini aja sebenarnya udah bisa work gitu ya formulirnya. Cuman kan kita pengennya formulirnya lebih rapi gitu tampilannya. Nah, itu nanti kita bisa ubah pakai CSS. Nah, jadi kayak gini nih. Nah, ini nih yang bikin tampilannya dari sini menjadi begini itu adalah CSS ya. Nah, ini kalau kamu lihat, ini satu kotak ini adalah ini div class contact form container. Ini H2-nya. Form ini untuk ngebungkus ini semua. Terus, nah, setiap setiap ini nih adalah satu div lagi. Ya, ini jadi div class-nya ini form group. Isinya label sama input. Ini satu div lagi, isinya label sama input. Satu div lagi, isinya label sama input. Ini satu div lagi, isinya label sama text area. Dan ini terakhir baru button ya. Kenapa kita perlu bikin div di dalam div kayak gini? Ya supaya ininya rapi apa? eh, ini nggak terpencar dengan temennya gitu. Label dengan inputnya tuh nggak terpencar ya. Oke, nah mengenal footer, navigasi di bagian bawah website kayak gini ya. Berisi informasi biasanya link penting dan medsos. Kamu bisa aja sih kayak ini ya apa samain aja dengan nav gitu. Boleh. Atau kamu bikin yang lain kayak misalnya copyright, privacy, term of service gitu ya. Ada link ke YouTube, link ke Instagram gitu bisa. Nah, seperti nav, nav ini kan untuk navigasi yang di atas. Kamu perlu copy footer ini ke semua halaman website yang udah dibuat. Jadi kalau kita mau muncul footernya, jangan lupa yang ini nih, satu bundle ini nih kita copy ke halaman yang lain gitu ya. Jadi nggak cuma di halaman contact us aja, nanti di halaman index kamu copy juga gitu.
Oke, nah kalau kita lihat ini isinya, footer ini kan satu satu box ini itu adalah div uh, footer content. Kenapa kita butuh div? Karena ingat yang kemarin kita belajar flex, kita mau pakai flex buat ngatur yang elemen pertama di rata kiri, yang ini, yang copyright ini. Yang elemen kedua yaitu div yang footer, footer links ini di sebelah kanan gitu ya. Oke, kita praktekin aja. Kamu buka websitenya, terus ini ada teksnya, ini copy aja, copy, copy ya, masukin ke, ya aku post dulu, masukin ke ke indeks, bikin file, judulnya contact.html. Ini, oh, ini sebelum copy yang tadi, ini kita copy paste dulu aja dari indeks ya, supaya jangan lupa ini kamu tambahin kontak us-nya di halaman indeks ya. Sama mungkin supaya gampang kita bikin ininya dulu, footernya dulu. Footer, terus isinya footer tadi kan ada div, kelasnya footer content. Udah ada ininya. Si Replit-nya kayaknya tahu kita mau masukin apa ya. Nah, ini ada home, ya about us. Ini menu, menu. Ini basically copy aja sih dari sini ya. Ini aku copy aja. Copy ke footer di bawah div, eh, tutup lagi divnya. Oke. Ini aku copy semua, aku taruh di kontak HTML. Tadi mana ya? Nah, ini dia. Kontak HTML, ini kontak us, salah satunya kontak us. Ini isinya dihapus. Isinya nanti kita mau ganti dengan yang kontak us yang tadi ya. Aku run dulu deh buat make sure it works. Nah, ini nih yang tadi udah kita bikin yang tadi nih, yang footer. Kenapa masih berantakan kayak gini ya, nggak sama kayak di gambarnya tadi? Nah, itu karena kita belum pakai CSS ya. Nanti kita tambahin CSS-nya. Oke, contact us. Nah, ini udah ada. Aku mau ambil dari sini, copy, kita taruh di contact.html di dalam sini. Terus yang judulnya jadi my contact, hubungi my coffee shop. Yang ini tentunya jadi paragraf. Nah, ini nanti apa? Satu div ya, informasi kontak ini. Ya, sini. Divnya, kelasnya kalau nggak salah apa ya? Kontak info. Nah, udah ada ini. Ini jadi H2, terus ini jadi, kalau nggak salah ini address ya. Nah, address ini ya Strong Coffee Shop BR, BR. Ini udah ada kota ngopi BR Indonesia address. Oke. Oh, teleponnya belum. Oh, iya ini kan si telepon ini jadi satu paragraf ya. BR, BR ini untuk break.
supaya ada jaraknya antara yang atas sama yang bawah. Terus ini ada jam buka sampai ke bawah. Ini BR. Hmm, Div-nya di mana sih tutupnya? Div-nya, oh ini div kontak info ya. Ini aku kasih jarak aja nah, biar kelihatan ujung-ujungnya. Oke, ini Nadia mau nanya ya. Bentar, aku refresh dulu. Nah, ini jadi udah ada hubungi My Coffee Shop. Ini jadi paragraf. Ini jadi satu div. Kita belum bikin yang ini, yang div selanjutnya yaitu si formulir ya. Formulir itu yang ini kita bikin lagi. Kirim pesan. Kita bikin div untuk formulir. Ini eh, subjudul kedua. Nah, ini nanti jadi satu div baru ya. Hmm, Nah, ini ada formnya, ada labelnya, ada input type-nya, teks, oke. Email Anda, input type-nya, oke, subject. Wah, udah dibikinin sama si Replit button kirim pesan. Oke, boleh juga nih. Form. Ini kita hapus karena udah dibuat di atas. Nah, jangan lupa ini nanti masing-masing label sama input ini jadi div kelasnya form group. Karena kita mau eh, menyatukan mereka. Hmm, ini lagi div kelas form group yang ini sama form group ini juga sama div. Eh, Terus terakhir button. Ini kalau di preview jadinya kayak gimana? Nah, kayak gini. Kalau kamu lihat, ini kan berantakan ya. Beda dengan yang kita inginkan. Nanti kita atur lagi di CSS. Sekarang kamu kerjain dulu aja supaya nggak lupa. Nanti kalau kelamaan jadi lupa. Ini kelasnya apa ya? Eh Kontak form container. Oke, pertama kamu bikin filenya dulu. File, new file, kontak HTML. Terus kamu copy dari index ke kontak HTML itu. Terus tengahnya kamu ambil dari yang ini. Ya, teksnya kamu ambil dari sini. Baru nanti masing-masing itu dikasih HTML-nya. Ya, oke. Kak Sari, saya ada pertanyaan. Iya, iya, gimana? Oke, aku izin share screen ya. Mm-mm. Udah aku request. Nah, nah, jadi
aku udah nge udah naro codingan yang bagian kontak. Nah, tapi kok Mhm. setelah aku refresh masih nggak ada ya? Kayak Itu awal kamu taruhnya di mana? Itu kan kontak HTML. Itu kan di about HTML. maksudnya? Di aku request remote control. Ininya loh, apa namanya? Ininya kan kamu nulisnya di kontak HTML. Ya, tapi kok tombolnya kok nggak muncul yang di... Yang di Oh, about, oh, nah karena yang di about kamu taruh itu tambahin ya. dulu. Heeh, Nggak nah ini kan tag. masih kurang Oh, nih, tambahin dulu ya. Copy paste aja dari yang udah jadi. oh, oh ya, Kak Sari, aku juga mau nanya. Di bagian Mm-mm, home, coba Kak mm-mm. Sari ke home. Oke, Om. Nah, itu kan aku nambahin logo, aku ngedesain logo di Canva, terus Mm-mm, backgroundnya aku remove. Nah, nah, mm. nah, tapi kayak aku bingung gimana cara nge-adjustnya itu bisa di-adjust gak sih? Kayak naruhnya di mana gitu, digeserin. Oke, ini kamu mau taruh mana? eh Bingung sih. Biasanya sih kalau logo di atas ya, kayak punya Zizi itu kalau nggak salah Iya, di atas ke kiri atas biasanya. iya di Jadi kiri atas. bisa kamu pindahin ke atas dulu. Nanti kalau eh, masih kurang rapi, berarti kita perbaiki CSS-nya. Jadi ini letaknya sebelum sebelum nav ini. Nanti kalau di refresh itu nanti ada di atas gini. Ini kan ini masih belum rapi ya tampilannya. Mungkin kamu maunya di sebelah sini gitu. Atau mungkin kalau kayak gini juga boleh. Kalau misalnya kamu suka kayak gini. Nah, kalau mau dipindahin ke kiri nanti kita edit lagi CSS-nya ya. Oke. Nanti untuk ngedit CSS-nya Japri aja. Soalnya kan ini Oh, masih pelajaran yang lain. iya. Heeh. Aku juga punya satu pertanyaan lagi. Hah, ada lagi? Iya, Oke, oke, kenapa? nah ini eh, ini aku delete dulu. Eh, nah, di bagian our menu, aku bingung Hmm. Kak, gimana cara mindahin ini? Kan aku Pindahin. udah ngejapri ini ya, coffee yang ada di cursor aku. Heeh. Itu aku mau pindahin ke tengah biar sejajar sama coffee-nya. Kan aku udah ngejapri Kak Sari, tapi aku nggak ngerti. Oh, iya, iya. Itu kan nanti, sebenarnya ini kan yang ngatur peletakannya ini kan CSS-nya. Nanti yang perlu dirubah itu di style CSS-nya itu. Style CSS, kita lihat ini dia kelasnya apa. Misalnya nih kelasnya menu gitu, menu item. Nah, kita cari di situ menu itemnya apa, baru kita ganti apa padding atau marginnya gitu. Mungkin habis ini aja kita kerjain ya, soalnya yang lain kan masih mau ngerjain yang form. Kalau nggak salah itu nanti ada di menu menu item apa kalau nggak salah ya, di Oke, bagian atas sih. Heeh. terima kasih Kak Sari. Iya, sama-sama. Oke, ini aku share lagi biar yang lain bisa lihat. Hmm, Oke, ini dikerjain dulu ya, yang kontak info, terus formulirnya, sama footernya. Yang footernya sih kayaknya gampang ya, tinggal copy paste dari navigasi dan kamu tambahin div di dalamnya. Paling yang beda ya ini aja, yang formulir karena kita belum pernah sama sekali. Ini kita pakai ini. Di sini juga ada contoh yang udah jadinya ya. Hmm,
Compact form container. Oke. Form group. Contact info. Oh, ini subtitle. Oke. Oh iya, ini jadi sebenarnya tuh form itu selain elemen HTML-nya kita sebutkan, kan ini elemen input ya. Kita sebutin type-nya apa, misalnya email. Nah, ID sama name ini fungsinya buat apa gitu. Kalau ID untuk ngasih identitas pada elemen ini sehingga kita bisa langsung atur di CSS. Nah, kalau name ini adalah apa? Nama dari si input ini yang bisa dipakai nanti di back end. Jadi di server itu kalau kita mau bikin eh, kalau ada yang kontak harus email ke eh, admin@mycoffeeshop.com gitu, misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau bikin itu di back end, kita harus bisa memanggil eh, ini namanya apa sih? Oh, ini namanya email. Ini namanya apa? Oh, ini name gitu. Ini subjek gitu. Jadi ini diperlukan untuk di back end. Kalau yang ini diperlukan untuk di CSS-nya atau di JavaScript-nya. Kalau type ini diperlukan untuk membedakan ini tipe apa ya isiannya, apakah ini teks doang atau email atau apa gitu. Oke. Mungkin 3 menit. Habis itu kita bahas CSS-nya. Kak, bisa ke atas sedikit gak? Oh, bentar-bentar. Yang ini ya. Ke atas, paling atas. Yang ini dari Nah, ya. HTML-nya. Bahasa Inggrisnya provinsi. Apa? Kak Sari. Ya, Eh, gimana gimana? Gimana? lupa di mute, Miss. Maaf. Oke.
Aku lagi ngecek yang itu tadi, yang menu kategori. Itu menu kategori. Oke, udah bisa ya. Hmm. Kita tambahin yang CSS-nya ya. Sekarang di sini udah banyak ini. Kita copy dulu. Ini tambahin di paling bawah. Oke. Hmm. Ini. Nah, dia udah langsung berubah. Kami siap membantu Anda. Nah, ini kan udah jadi, udah ada kotaknya ya. Untuk div-nya udah dikasih background soalnya. Nah, ini kenapa sih buttonnya ini belum berubah? Mungkin karena dia belum pakai kelas. Kelas, coba kita lihat buttonnya ini, ya belum ada kelasnya. Kelasnya form button. Ya, form button. Nah, udah berubah ya tampilannya. Jadi yang di style CSS-nya ini, kalau kita lihat satu-satu, mungkin dari footer aja yang paling gampang dulu ya. Yang untuk footer itu kita kasih background, benar nggak sih? Nah ini kan udah ada background ini yang warna coklat tua. Terus ada ini color ini maksudnya font color ya. Ada padding,
text align-nya center, margin top, oke. Nah, footer content ini adalah mana tadi? Footer content tuh ini, jadi div-nya. Div ini kita jadiin flex supaya kita bisa ngatur yang ini di sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah, di sini kan ada nih display flex, flex direction-nya column, align itemnya center. Nah, nanti yang si P ini akan otomatis munculnya di sebelah kiri. Habis itu baru yang footer links. Footer links ini sebenarnya div, ya kan? Ini ada footer link. Ini nanti munculnya di kanannya paragraf tersebut. Karena kita ngaturnya dia me, apa ke sebelah kanan, nggak ke nggak ke bawah, nggak bertumpuk ke sebelah kanan. Dan di dalam footer links itu nanti ada ini ada anchor-nya, ada linknya. Kita kasih warna beda. Terus ini yang standar ya. Kalau di hover nanti warnanya berubah. Sama ini kalau width-nya kecil untuk yang tablet ini. Terus untuk formulir bisa lihat yang ini. Form group ini ada marginnya. Jadi ini sebenarnya kita cuma ngatur jarak-jarak gitu, jarak, terus background, terus fontnya gitu ya. Ini form group. Nah ini untuk labelnya bisa dibikin label di atas inputnya. Kalau nggak pakai display block, nanti ini munculnya di sampingnya. Nama lengkap, titik dua, terus nanti ini nih munculnya di sampingnya. Tapi kalau kita pakai display block, nanti dia nyusunnya ditumpuk gitu. Jadi namanya dulu, baru ada input teksnya. Ini lebih rapi ya. Soalnya kalau di sampingnya ini nanti, ya mungkin yang ini apa nama lengkap ini kan panjang nih ya. Sampai sini gitu. Tapi nanti email dia cuma sampai sini. Jadi nggak rata gitu. Nah, kalau mau dibikin rata, bisa dibikin kayak gini. Terus, nah ini ini apa sih? Maksudnya ada form group, input type, text gitu. Nah, jadi di dalam div form group ini, mana tadi? Nah, ini kan satu form group ya. Isinya itu ada label sama input. Nah, di dalam form group itu ada label atau input. Nah, untuk mengatur inputnya, misalnya dia yang type-nya text, itu kita bisa bikin kayak gini, form group input, koma, type-nya teks sama email, ya. Jadi maksudnya itu kita mau ngatur, oke untuk semua input di dalam form group, kita samain CSS-nya, gitu. Yang ini, lebar 100% dikurangi padding, paddingnya ada, box sizing, border box, oke. Form group yang text area bisa diubah ketinggiannya secara vertikal. Contoh ya ini ya, misalnya gini. Apa sih? Nah, kalau misalnya kita lanjut-lanjut gitu, nanti ada scroll bar-nya di samping kanan. Oke, sama yang ini form button, ya tadi ya, kalau nggak dikasih CSS, jadi dia button biasa. Tapi kalau dikasih CSS, nih displaynya block, jadi tombol itu jadi satu baris penuh, dan ini bisa kita bikin sampai 100% width-nya. Dikasih background color sehingga kelihatannya seperti tombol yang catching gitu ya. Ini kan kirim pesan. Oke, basically itu untuk yang form. Kalau yang ini lebih mudah lagi ya. Ini kan isinya cuman kontak info itu isinya cuman judul ya kan, address sama paragraf. Ini bisa ada di sini kontak info. Nah ini ada background colornya, ada marginnya, ada text alignment-nya. Oke.
Nah, ini mungkin aku belum kasih linknya ya. Misal aku mau kasih ini, mail to info at mycoffeeshop.com. Jadi, link itu selain menuju ke halaman lain, bisa juga kita pakai link untuk ini, untuk ngebikin email. Jadi, kalau ini kita klik linknya, otomatis akan ngebuka default mail client. Jadi kalau misalnya di handphone mungkin kebuka Gmail, kalau di komputer mungkin kamu ada Outlook gitu ya, bisa langsung kebuka. Ini kalau di refresh, nah kayak gini. Misalnya nih aku klik itu nanti, nah dia akan muncul select an app to open this mail to link. Jadi ini ada Outlook, Thunderbird, ada Firefox, Chrome, segala macam. Oke, seperti itu ya. Yang ini juga sebenarnya bisa dibikin link nih. Jadi ini tel. Jadi selain mail tuh ada juga kalau nggak salah ini tel. Tel ini masuk gitu. Oke, oke, coba aku mau lihat kayak gimana sih. Nah, site is trying to open apa. Nah, ini kalau misalnya di handphone nanti kebukanya langsung ke aplikasi phone ya. Tapi karena ini di desktop nggak ada aplikasi phone, jadi dia nanyain itu tadi. Oke, Z ada pertanyaan? Ya Kak, aku boleh menjelaskan. Oke, Ini kan aku bikin kayak satu lagi gitu di yang online shopnya ini. Terus dia tuh kayak nggak ke enter gitu loh ke next paragraph gitu. Caranya gimana Kak? yang mana ya? Ini nih. Hah? Coba lihat code-nya. Nah, ini adalah bedanya antara paragraf dengan break. Kalau break itu cuman kayak satu apa? Sat- eh, kalau paragraf tuh kayak gini nih, or email gitu kan. Coba nih. Oh wait, bukan ini. Nah, ini kan ada paragraf nih. Kalau misalnya break itu cuman jaraknya emang pendek. Kalau misalnya kamu mau pakai paragraf, berarti ini online shopnya ini kamu kasih paragraf aja. Jadi ini misalnya gini, supaya nggak terlalu sempit ya. Kalau paragraf itu, kalau break itu emang dia sempit kesannya. Gitu. Paragraf ini ganti. Eh, T-nya kok ke sini? T-nya nyasar. Oke, coba kita cek kayak gimana tampilannya. Nah, jadi ada jaraknya kan. Itu kalau kamu mau pakai paragraf. Oke, terima kasih Kak Sari. Ya, sama-sama. Ada yang kesulitan dengan halaman kontak asnya? Kak, ini kalau naro email beneran akan kayak masuk ke email kita Iya. gitu. Yang mana nih? Ini, yang email titik dua ini. Iya, ha. Kalau Heeh. kita email mail to kayak bener, terus kita naruh email kita yang beneran itu bakal ke Kalau diklik, iya kekirim. akan ke email kita. Nah, cuman itu kata aku tadi, tergantung default email klien kamu apa. Misalnya ini aku klik ya. Nah, dia kan kelihatan nggak pop-up-nya? Select an app to open this mail to. Nggak kelihatan ya? Enggak. Oke, aku kasih eh, print screen.
Eh, aku kasih di chat kok lama ya. Nah, udah ada di chat. Jadi kalau misalnya emailnya itu diklik, nanti munculnya kayak gitu. Select an app to open this mail to link. Itu kalau di laptop, karena di laptop aku nggak dikasih default email client. Default email client itu apa sih? Eh, jadi aplikasi untuk membuka email itu namanya email client. Nah, kalau di handphone, biasanya kan kita udah langsung ada tuh Gmail. Gmail itu jadi default email klien kita. Kalau di Android ya. Kalau di iOS, aku nggak tahu gimana defaultnya apa. Tapi biasanya ada defaultnya. Nah, kalau di laptop, untuk default email klien itu mesti diinstal dulu gitu. Misalnya mau pakai Thunderbird atau Outlook. Nah, itu kamu install. Nanti kalau kamu udah setting email kamu, kalau misalnya diklik email ini akan langsung kebuka di default email klien tersebut. Dan kalau customer kamu langsung ngetik ini emailnya, langsung bisa kekirim ke email kamu gitu ya. Gitu. Jadi beneran emang bisa di email dari link ini dengan syarat ada email kliennya. Nah, kalau yang ini kayak gimana? Kalau yang ini hmm, yang memproses itu nanti back end. Nah, cuman karena kita belum belajar back end, jadi ini kalau kita isi, terus kita klik pesan, kirim pesan, itu dia nggak akan melakukan apa-apa. Dan ini method not allowed. Karena dia belum ada apa handlernya gitu. Yang untuk ngehandle kalau kita klik eh, kirim pesan tuh apa yang terjadi itu belum kita specify di sini. Nah kan kalau kamu lihat di sini tuh kirim pesan pada kami, actionnya masih kosong, metodenya post. Jadi begitu diklik ya udah nggak kekirim, nggak kekirim. Kalau yang ini bisa, yang mail tuh ini bisa kirim email ke oke. Em, ada lagi yang mau nanya? Ini mungkin emang mesti dikerjain dulu ya supaya kayak kebayang gitu gimana. Ya, Falihah mau nanya apa? Nah, aku dari kemarin gambarnya nggak bisa terstruktur gitu. Instruktur, maksudnya gimana? Coba di-share dulu deh. Oh, oke. Hmm. Oke, ini apa? Halaman galeri ya. Ini berarti Hmm. CSS-nya belum belum dipakai. Tapi aku udah copy semuanya. Coba lihat ini apa? Grafiknya. Ini yang mana itu? Ini gambarnya. Ini tuh tadi kurang ini nih, tanda strip di sini. Jadi ini nih harus Oke. persis seperti yang ada di style CSS-nya. Style CSS-nya itu yang ini. Oh, Kan ada tuh tadi mana ya? Gallery kayaknya di bawah-bawah situ ya. Di bawah. Nah ini gallery controller ini kan ada tanda stripnya. hmm. Jadi harus Oke. sama.
Jangan yang satu ada strip, yang satu spasi. Oh, Dan nanti dia untuk nggak CSS muncul ya. itu emang harus pakai strip ya. Kalau misalnya ini kan gallery kita biasanya spasi kontainer. Tapi kalau di CSS itu kita perlu tambahin strip gitu. Oke. Makasih, Oke, Kak. sama-sama. Sudah, sudah bisa. Oke, nah ini yang udah share ke aku baru beberapa. Masih ada yang belum share code-nya ke aku. Sebenarnya sih nggak apa-apa kalau misalnya kamu, aku baru ngerjain satu halaman indeks gitu. Malu kalau di-share gitu. Ya nggak apa-apa. Ini kan namanya hasil belajar kamu. Nah nanti maksud aku tuh ini akan di-share ke apa namanya? eh, Nanti code kamu akan aku taruh di eh, GitHub-nya Cerivitas supaya bisa dilihat, oh ini hasil belajarnya seperti ini gitu ya. Kayak showcase gitulah. Ini kalau aku lihat kan cuman baru ada Fahri, Hanif, Faliha, Nadia, terus Zia sama Zizi yang udah share. Yang lainnya masih belum share ke aku. Aku nggak tahu apakah kamu kesulitan apa enggak. Mungkin kayak Araf nih belum share ya kalau nggak salah. Terus Lofi tadi kayaknya belum juga ya. Ada Raska, Syarif juga belum. Untuk share-nya sebenarnya gampang sih, tinggal klik yang ini, invite. Kamu ketik aja email aku, cerivitasbooks@gmail.com. Udah, terus klik invite. Nanti aku bisa ngelihat apa namanya kode kamu supaya nanti kalau ada kesulitan juga aku bisa cek. Oke, kalau bisa nanti habis ini di-share, karena ini udah pertemuan terakhir ya, ini udah terakhir. Eh, Basically kita udah bikin website kita dan udah jadi semua halamannya, halaman home, about us, or menu, gallery, promo, sama contact us. Ini tinggal di apa? Tinggal di otak-atik aja. Kalau kamu mau ubah-ubah, misalnya mau ubah warna atau ditambahin apa namanya gambar gitu ya. Atau mungkin kayak tadi Nadia mau ditambahin logo, itu juga bisa gitu. Nah, itu tergantung kreativitas kita mau bikin gitu. Nah, ini yang footernya nih nanti jangan lupa dikopiin ke halaman lain. Kalau tadi kan kayaknya aku cuman di halaman home sama di contact us ya. Di halaman about us nih belum ada. Ini nanti perlu di copy masing-masing ini. Kalau udah jadi nanti mau aku screenshot gitu dan aku bikin showcase-nya di IG kayak gitu ya. Oke, untuk kelas hari ini udah selesai dan kita udah sampai ke sesi 6. Ini halaman website kelasnya diingat aja ya. Jadi di cerivitaschodingclub.wordpress.com. Nanti ada di sini yang paling atas nih Summer 2005 Project. Ini kan aslinya homepage-nya kayak gini. Nanti di sini ada current project membuat website. Ini kamu klik. Nah, di sini baru ada link untuk ke eh, sesi-sesinya. Dan rekaman sesinya juga ada di sini. Nanti aku tambahin buat untuk yang sesi 6 nih, aku tambahin linknya di sini. Supaya ada tempat yang, apa namanya, bisa kamu lihat dalam satu tempat gitu. eh Kalau masih ada yang mau modif-modif, terus mau nanya-nanya, bisa japri. Ini siapa nanya tadi? Nadia ya? Nadia nanya lagi apa? Itu nanti kelas coding yang sama apa siapa Altami sama Nabil ada lagi nggak? Atau udah nggak ada? Udah, karena kan ini udah minggu terakhir ya. Jadi udah nggak ada. Emang kamu masih ada yang mau ditanyain? Kalau misalnya aku mau kayak ada pertanyaan, Mm. aku Paling.
Kalau mau bisa aja sih hari Rabu depan nih ya. Lihat-lihat nggak Tapi Kak, masalah. Kenapa? emang kamu nggak kamu Iya, ini ya homeschool ya? Oh oke. Ya nanti kita atur jadwalnya lagi aja supaya bisa ada kelas asistensi lagi buat nanya-nanya. oke. Makasih, Kak. Iya sama-sama. Oke. Jadi ini udah selesai. Nah, jangan lupa nanti ini websitenya di save aja supaya nanti aku minta Altamis atau yang lain untuk ngirim apa link ini ke masing-masing WA supaya nggak hilang. Kamu bintangin aja. Kalau ada pertanyaan masih bisa WA kok, tenang aja. Karena nanti juga walaupun minggu ini udah selesai, yang kelas writing itu kan masih ada bikin buku tuh. Bukunya kan masih mau di print segala macam. Jadi grupnya belum dibubarin. Insya Allah nanti grupnya dibubarinnya akhir Juli baru dibubarin. Jadi masih ada 2 minggu lagi kalau mau diskusi-diskusi ya. Oke, sekian dulu. Mohon maaf kalau banyak kesalahan atau mungkin tadi agak terlambat atau gimana. Pokoknya intinya gini, kalau untuk coding itu yang perlu kita lakukan adalah mengerti dulu basicnya. Misalnya HTML kita perlu tahu ini HTML ini sebenarnya buat apa gitu, CSS buat apa. Kalau misalnya kamu mau bikin, kok nggak bisa bikin tampilan kayak gitu ya, padahal HTML-nya udah benar gitu. Itu kemungkinan CSS-nya yang belum dibenerin gitu. Atau mungkin, oh ini udah ada HTML sama CSS-nya, tapi kok masih belum sesuai keinginan. Berarti kita